Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Adinda di channel Batas Kisah. Semoga teman-teman Batas Kisah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan membacakan kisah dengan judul Istri yang Dijadikan Cadangan. Yuk simak ceritanya sampai selesai. Tring. Notifikasi chat masuk membuat Prima dan Saila, pasangan suami istri itu, menatap ponsel masing-masing. Ini udah sore. Mas udah janji mau kesini loh. Gak lupa, kan? Aku tunggu. Udah kangen pakai banget. Mereka membaca pesan yang sama. Sayang, Mas mau keluar ketemu teman lama di kafe dekat kantor. Gak apa-apa kan? Kita mau bahas masalah kerjaan. Tolong siapkan baju. Mas mau mandi dulu. Ucapan Prima dianggukan Saila. Pria itu pun beranjak dari ranjang empuknya, menghampiri sang istri yang sedang mengatur lipatan di lemari, memeluknya dari belakang, membawi aroma sampo dari rambut wanita itu. Namun, sontak dikejutkan dengan respon menghindar. Hatinya seperti dicincang, perih dan sakit. Merasa sangat sedih karena sang istri melepaskan pelukan. Selalu begini, menghindar, menjaga jarak. Hal ini terjadi sudah sebulan, entah apa sebabnya. Jika ditanya, jawabannya selalu sama. Tidak apa-apa, dengan nada datar ditambah senyuman tipis. Tubuhnya kini terasa kaku melihat istrinya berjalan ke arah ranjang. Terlihat sibuk merapikan sesuatu yang sebenarnya sudah rapi. Tidak mau menghiraukan, Prima langsung melenggang ke kamar mandi yang menjadi fasilitas dalam kamarnya. Tubuh Saila lemah seketika, terduduk di tepi ranjang. Sialan! Mengumpat dirinya sendiri karena hatinya selalu sakit saat membaca chat manja untuk suaminya dari Bella. Madunya, air mata wanita itu menetes. Namun, segera diseka. Dia tidak boleh terlihat lemah. Mengingat alasan suaminya, dia tersenyum miring. Teman lama? Sepertinya orang itu bagusnya disebut cinta lama. Ucapnya lirih. Saila mensabotase ponsel suaminya. Dengan cara licik itu, dia jadi tahu suami yang dia sanjung dan junjung tinggi-tinggi telah menduakannya sejak sebulan lalu. Menikahi cinta pertamanya yang datang kembali setelah meninggalkannya tepat di hari H pernikahan. Pernikahan Saila dan Prima baru memasuki bulan ke-6 dan badai penghancur datang saat cinta sudah bersemi. Awalnya, berat rasanya menyandang status istri di usia muda bersama pria yang tidak dikenal dan tidak dicintai, tetapi dilaluinya dengan perlahan. 2 bulan menyesuaikan diri, bulan ketiga tumbuhlah rasa cinta yang terbalas, dan bulan-bulan selanjutnya hubungan mereka lebih harmonis dan berwarna. Prima Baskara, 26 tahun, memberi perhatian lebih dan kasih sayang yang tulus pada Saila Salsabila, 19 tahun, hingga gadis polos itu luluh dan mendapatkan cinta pertamanya. Sebulan yang lalu, Saila mulai mendapati perbedaan suaminya. Pulang kerja telat, menolak makan malam bersama dengan kalimat, "Aku sudah kenyang. Tadi makan bareng teman kantor sayang. Kamu makan sendiri ya?" Selain itu, pria tercinta pun mendadak pendiam, lebih sibuk dengan ponsel pintarnya yang mengundang kecurigaan dan itu berjalan selama seminggu. Ada apa dengan pujaan hatinya? Apa yang terjadi? Situasi seperti apa ini? Pertanyaan-pertanyaan itu memenuhi pikirannya. Tidak ingin menuduh, wanita itu lebih memilih mencari jawaban atas pertanyaannya. Akhirnya memakai ide gila, mensabotase ponsel Prima dan boom! Terbongkarlah semua. Walaupun mengalami masa terpuruk karena menjadi detektif dadakan dan menjalani hari-hari suram setelahnya, tetapi dia lega mendapatkan kebenaran. Suaminya berselingkuh, kemudian melakukan poligami tanpa sepengetahuannya, dan yang paling menyedihkan adalah madunya itu sepupunya. Diamnya Saila selama ini bukan karena orang penyabar, tetapi mencoba bersabar karena ingin melihat sampai di mana keterbukaan suaminya. Dia menahan diri untuk tidak meledak-ledak saat emosinya muncul ketika sang suami di dekatnya. Itu hanya ingin mendengar penjelasan dari mulut suaminya.
Tetap tersenyum walaupun tiap malam dia menangis dalam diam setelah membaca chat mesra atau membayangkan perlakuan suami dan madunya. Itu hanya demi mencari pembenaran tentang dia dianggap istri atau tidak oleh suaminya. Dan semua kesabarannya tidak membuahkan hasil. Minggu kedua setelah perubahan suaminya, pria itu menulis caption di aplikasi biru. Kata maaf yang entah ditujukan pada siapa dan akun sepupunya pun membuat status. Kembali dan mengambil lagi milikku, sangat menyentil hatinya. Dua status yang menjadi awal kebersamaan keduanya dalam hubungan suami istri yang membuat Saila kala itu ingin mati saja. Apa yang suaminya lakukan sangat menghancurkan hati dan kepercayaannya. Saila anak yatim piatu. Kecelakaan mobil saat dia masih kecil merenggut nyawa kedua orang tuanya, membuatnya harus tinggal bersama keluarga Bella. Saat itu, tepat di hari pernikahan Bella dan Prima, sepupunya itu kabur dengan alasan belum siap dan alasan lainnya beberapa bulan lagi akan wisuda. Kintan, Mama Bella pingsan karena merasa malu. Akhirnya, Saila mau tidak mau mengajukan diri demi nama baik keluarga om dan tantenya. Balas budi. Akhirnya, menikahlah dia dengan Prima, yang harusnya menjadi kakak iparnya. Ini hari Minggu. Hari tenang untuk pekerja keras yang biasanya digunakan bersama keluarga tercinta. Nyatanya tidak berlaku buat Prima. Pria itu beralasan bertemu teman lama. Nyatanya menemui simpanan. Saila tersenyum masam. Sakit, kecewa dan marah membuatnya harus menuntaskan masalah ini dengan segera. Atau dia akan mati secara perlahan karena pengkhianatan cinta. Cemburu? Saila benar-benar merasakan itu. 2 minggu setelah pernikahan sembunyi-sembunyi itu dijalani dengan sangat berat. Menghindar dari tanggung jawab seorang istri untuk melayani urusan ranjang suaminya membuatnya merasa tidak enak. Tetapi tidak juga bisa melakukan saat mengingat pria itu juga melakukan dengan istri keduanya. Dia tidak menyangka akan mengalami nasib seburuk ini, tetapi selalu menyadarkan diri bahwa dia hanya istri pengganti. Ibaratnya barang. Dari awal suaminya hanyalah titipan untuknya dari sepupunya. Saat pemiliknya pulang, dia berhak diambil kembali. Saila berdiri, menyeka air matanya dan menyiapkan pakaian yang akan suaminya pakai. Kemudian menaruh di atas ranjang. Dia pun berdiri di depan jendela kaca, menatap langit yang cerah walaupun hari sudah sore. Sayang, mendengar panggilan sayang suaminya, Saila menoleh. Mendapati pria tercinta yang keluar kamar mandi, hanya berbalut handuk di pinggannya. Nampak menggoda. Apalagi rambut berantakannya masih basah, terlihat sangat mempesona. Andai tidak ada pengkhianatan, dia sudah akan menghambur memeluk bahkan hari ini akan berakhir dengan kebersamaan di ranjang. Sayang, panggil Prima lagi. Ya, jawab Saila sembari kembali menatap keluar, mengalihkan perhatian. Dia tidak boleh lengah. Luluh sama saja memperdalam luka hatinya. Prima melangkah ke arah istrinya yang berdiri menghadap jendela. Memeluknya dari belakang dengan gerakan pelan. I love you. Berbisik tepat di telinga Saila. Mas rindu kamu. Lanjutnya, berharap kali ini tidak mendapat penolakan. Dia benar-benar merindukan sentuhan lembut istrinya yang sudah 3 mingguan tidak dia dapatkan. Jantung Saila berdetak menggila, menandakan masih ada rasa yang namanya cinta untuk suaminya. Jelas masih, karena rasanya itu baru terpupuk beberapa bulan dan masih sangat menggebu-gebu. Sayangnya, kini harus dipaksa layu karena kekecewaan. Wanita itu menutup mata. Ucapan suaminya dengan nada rendah sebenarnya menggugah gairah. Pelukan ini juga masih terasa sangat nyaman. Haruskah dia luluh? Mas, teguran itu keluar bersamaan dengan mata Saila yang terbuka. Hal itu menghentikan cumbuan menggila di area lehernya ulah sang suami. Wanita itu menoleh, beradu tatap dengan mata elang Prima. Pengkhianatan tidak bisa dimaafkan. Sangat jelas raut wajah Prima sangat amat kecewa, membuat rasa bersalah hinggap di hati Saila. Dia tahu, dosa besar menolak permintaan suami, tetapi bubukannya Mas mau ketemu teman lama, ucapnya gugup. Saila segera melepas pelukan, berjalan ke ranjang,
mengambil pakaian dan menyerahkan pada suaminya. Prima menatap Saila lama, dalam diam. Sorot matanya terlihat sedih, tetapi kembali tersenyum. Sebenarnya, andai istrinya menerimanya, sore ini dia akan di rumah saja dan melupakan janji dengan istri keduanya. "Mas, pakai bajunya," ucap Saila. Prima mengangguk, mengambil baju yang istrinya ulurkan. Dia menatap Saila, walaupun tidak mengatakan isi hati. Pria itu tahu wanita tercintanya dalam mood yang buruk. Namun, masih melakukan tugasnya selain urusan ranjang, membuatnya senang. Dia pun segera memakai pakaiannya. "Tolong kancingkan ke meja, Mas, sayang," pintanya. Saila mengangguk. Kedua tangannya pun melakukan tugas dengan baik. Satu persatu kancing ke meja suaminya terpasang. Selesai. Dia mendongak, mendapati si pemilik wajah tampan menatapnya dengan senyuman manis. Tatapan sayang dan penuh cinta yang didapat dari pancaran mata Prima tidak membuat hati Saila senang. Malah merasa muak. Kenapa harus mendua saat tatapan itu memenuhi pancaran matanya? Pertanyaan itu hanya bisa dijawab oleh Prima. Saila menghela napas. Dia memutus kontak mata. Menunduk, menghindari suaminya melihat matanya yang berkaca-kaca. Sungguh merasa miris dengan kisah cintanya. Andai memang ingin kembali bersama mantannya, jujurlah, dirinya akan mundur walaupun berat. "Kak." Saila mundur selangkah setelah Prima mengecup keningnya. Suaminya itu menatap sedih pada istrinya. Tingkahnya semakin hari semakin menyakitkan. Selalu menghindar. Sekarang, tidur pun ada pembatas bantal di tengah. Sering berbaring memunggungi dan yang sangat menyedihkan adalah wanita itu menolak sentuhannya. "Kamu kenapa sih, sayang? Makin hari makin aneh." "Enggak apa-apa." Saila menggigit pipi bagian dalam. Kemudian mendongak, menatap mata suaminya. "Mas berangkat saja. Nanti teman lamanya nunggu lama," ucapnya dengan suara yang bergetar. Prima terdiam. "Ya udah, Mas berangkat." Ada rasa berat untuk meninggalkan Saila, wanita yang dicintainya itu, tetapi istri keduanya membutuhkannya pula. Saat pria itu melangkah, Saila menghentikan dengan pertanyaannya. "Apa tidak ada yang mau Mas bicarakan serius denganku terlebih dulu?" Pertanyaan itu entah mengapa membuat detak jantung Prima seakan berhenti. Dia menatap Saila lama dan menggeleng. Menurutnya, belum saatnya memberitahu tentang madunya. Dia belum sanggup bertengkar dengan Saila. "Ya sudah, silahkan berangkat," ucap Saila tersenyum miris. Demi apapun, andai Prima jujur sekarang, Saila akan membuang ego. Dia akan memaafkan suaminya dan membicarakan hubungan mereka selanjutnya secara baik-baik. Namun, tanpa menoleh, Prima langsung pergi meninggalkan Saila dan rumah megah yang hanya dihuni mereka berdua saja. Air mata Saila menetes tepat waktu, di saat suaminya telah pergi. Dia mengepalkan tangannya kuat, menghela napas berulang untuk melonggarkan sesak di dada, bahkan sesekali memukul-mukul area itu. Setelah merasa baikan, wanita itu menyeka air mata dan menyeringai. "Sudah saatnya beraksi. Aku menyerah, Mas." "Ya, baiklah. Aku dengan senang hati membantu membuka kebusukan yang kamu tutupi." Walaupun sakit, dia akan membongkar dan membuat Prima dan Bella skakmat. Tidak peduli nasib selanjutnya. Intinya dia ingin melegakan hati, membayar air mata yang selalu tumpah karena masalah poligami sembunyi-sembunyi. Kenapa sepagi ini? Saila akan curiga. Prima menjatuhkan diri di sofa setelah sampai di apartemen Bella yang menjadi mahar pernikahan. "Aku kangen. Kamu itu nggak adil. Masa dalam seminggu, aku hanya dikasih waktu 2 kali untuk bersamamu. Kadang malah hanya sehari. Mana cukup." Bella duduk di pangkuan Prima. Tangan liar wanita seksi itu mengusap wajah suaminya. "Aku istrimu juga. Butuh kamu juga, Mas. Aku mencintaimu. Kamu juga cinta aku kan?" "Cinta? Ya,
Aku mencintaimu, jawab Prima tanpa pikir panjang. Bella tersenyum puas. Dia pun masih sangat mencintai Prima. Mengetahui bahwa pernikahan dulu tidak gagal dan malah sepupunya yang menggantikannya, membuatnya naik pitam. Dengan segala cara, dia merebut Prima lagi dan rencananya berjalan mulus. Dengan gerakan erotis, Bella membuka satu persatu kancing kemeja Prima. Tepat di kancing terakhir, bunyi bel pintu mengacaukan semuanya. Astaga! Umpat Bella. Sangat kesal. Siapa yang mengganggu aktivitas intimnya? Padahal andai pengganggu itu tidak ada, mungkin mereka berdua bisa melakukan hal yang sudah amat lama dinantikan. Aku buka dulu, ucap Prima. Dengan wajah menahan kecewa, Bella mengangguk dan beralih dari pangkuan Prima. Prima berjalan menuju pintu dengan penampilan kemeja yang terbuka. Membuka pelan hingga melihat siapa tamunya dan seketika matanya membulat sempurna. Di hadapannya, nampak sosok yang sangat dikenalnya, sosok yang menemani hari-harinya. Mereka bertatapan dalam diam. Sayang, lirihnya tergagap. Mas melupakan ini. Sayla menyodorkan ponsel Prima yang selalu dibawanya. Menggigit pipi bagian dalam. Sayla berusaha tenang. Dia tetap tersenyum walaupun melihat penampilan Prima yang membuat hatinya nyeri. Pertanyaan di kepalanya muncul. Apa suaminya sedang sakit sekali hatinya? Sayang, suara Prima parau. Dia ketahuan. Kebohongannya terbongkar. Matanya kini memerah. Badannya bergetar menahan ketakutan. Ini, Sayla menarik tangan Prima dan memindahkan ponsel ke tangan kekar itu. Mas seksi kalau penampilannya seperti itu. Ya udah. Selamat bersenang-senang dengan teman lamanya. Aku pergi. Sayla tersenyum semanis mungkin, berbalik dan melangkah pergi. Tapi tangan Prima mencekal tangannya membuat langkah terhenti. Sayang, masuk dulu. Kita bicara dulu. Ucap Prima serak. Matanya berair. Di sini Sayla yang merasa dikhianati, tetapi Prima lah yang menangis dan merasa hancur. Tepisan kasar Sayla membuat tautan tangan itu lepas. Dunia Prima seakan runtuh total. Dia hancur sehancur-hancurnya. Mati semati-matinya setelah Sayla meninggalkannya mematung sendirian. Sayla berlari sembari membekap mulut demi menahan isak tangisnya. Hatinya sakit. Benar-benar sakit. Dunianya runtuh untuk kedua kalinya. Pertama saat tahu tentang pernikahan siri suaminya. Dan kedua saat mengetahui di mana tempat tinggal pasangan pengkhianat itu. Banyak mata yang menatap saat berpapasan. Namun, Sayla hanya acuh. Kalau sakit, menangislah. Menahan, hanya akan menjadi penyakit. Prinsip wanita bermata belo yang cepat-cepat keluar dari area apartemen madunya. Sedangkan Prima mematung sesaat setelah kepergian Sayla. Tubuhnya mati rasa. Otaknya blank. Hatinya hancur berkeping-keping. Mas, teguran Bella menyadarkan Prima. Siapa tamunya? Sayla. Pria itu tidak mengalihkan tatapan dari lorong tempat Sayla menghilang. Dia datang. Bella tidak percaya dengan kenyataan yang terjadi. Bukannya merasa takut karena istri sah tahu posisinya. Malah tersenyum manis sembari melipat tangan di dada. Aku harus mengejarnya. Sadar 100%, Prima melangkah lebar untuk menenui istrinya. Namun, Bella mencekal tangannya, membuat pria itu berhenti. Untuk apa dikejar? Tanya Bella. Jangan bodoh. Aku harus menjelaskan semuanya sama dia. Ucap Prima tegas sembari menepis tangan Bella, dan berjalan cepat sambil mengancing ke mejanya. Jantungnya semakin berdegup kencang dan pikiran-pikiran negatif mulai menyerang. Namun, dia menggeleng keras, mengharap kebaikan. Sayla harus mendengar penjelasannya. Bella menghentakkan kakinya. Kesal. Setelahnya menyusul Prima. Sayla, Sayla. Panggil Prima dengan mata yang terus mencari ke berbagai sudut tempat. Tidak mendapatkan apa yang dia cari. Menjambak rambutnya adalah pelampiasan. Sial.
Umpatnya menggelegar. Mas, aku harus pulang. Kemungkinan Saila pulang ke rumah. Lagi-lagi, Prima meninggalkan Bella, membuat wanita seksi itu semakin kesal. Saila aja terus. Dasar sialan gadis itu. Umpatnya kasar. Setelah kembali berlari mengejar Prima ke arah parkiran. Langsung masuk mobil pria itu yang mesinnya sudah nyala. Kamu ngapain? Tegur Prima. Ikut kamu. Aku istri kamu. Nggak lupa, kan? Bella melipat tangan di dada. Bibirnya mengerucut. Tatapannya sinis. Bella, tolong. Jangan buat semua menjadi kacau. Aku harus bicara berdua dengan Saila. Prima mulai emosi. Wanita di sisinya ini tidak tahu situasi. Dia harus bicara berdua dengan Saila. Istrinya itu pasti sangat kecewa dan dengan adanya Bella, masalah akan semakin kacau. Bicara berdua akan menghasilkan apa? Saila mau nggak mau harus setuju dengan status kita yang sekarang. Bella tidak mau kalah. Bella, Prima frustasi memukul setir dan melajukan mobilnya. Bella tersenyum senang. Dia akan menjadi nyonya besar satu-satunya sekarang. Seperti kemauannya, semua berjalan sesuai rencana. Prima langsung berlari masuk rumah. Saat membuka pintu utama, hanya kekosongan yang dia dapatkan. Saila, sayang, Saila. Panggilnya dengan langkah cepat menuju kamar. Saat membuka kamar, kembali kekosongan yang Prima dapat. Kamar bercat biru langit tempat beristirahat paling nyaman bersama sang istri. Itu tampak rapi dan tidak ada ciri-ciri berpenghuni. Prima melangkah masuk. Matanya mendapati kartu-kartu ATM, perhiasan, ponsel mahal, cincin nikah milik Saila tergeletak acak di atas meja rias. Dan di situ ada bingkai foto 10R. Yang menampakkan foto nikah sirinya dengan Bella juga. Beberapa lembaran foto 3R yang tergeletak rapi. Tangan gemetarnya pun mengambil satu foto. Fotonya saat berpelukan dengan Bella. Di tengah foto itu bertulis, "Kita ketemu di taman." Penjelasan di bagian belakang. Prima membalik foto. Mendapati tulisan yang rapi milik istrinya. Itu chat Bella padamu di hari ketiga setelah pertemuan kalian kembali. Mas, kamu langsung beralasan mau bertemu teman lama. Padahal hari Minggu yang harusnya waktumu untukku seharian full. Aku putuskan mengikuti dan tahu kalau ada orang ketiga di antara kita. Dia adalah mantan calon istrimu. Nama di kontak ponselmu yang tertulis, masa lalu, sebenarnya sudah membuatku tahu siapa sosok pengganggu itu. Tapi bukti nyata lebih membuat yakin. Ini menyakitkan. Ternyata kamu masih mencintai sang mantan dan memilih jalur selingkuh. Selamat. Prima mengambil foto kedua. Terlihat fotonya dan Bella saat mereka berada di kantin kantor. Makan siang bareng, ya? Aku ke kantor kamu. Prima kembali membalik foto. Aku yang istri sahmu, belum pernah menginjak kantormu. Tetapi demi sebuah bukti nyata, aku rela meninggalkan posisi nyaman rebahan di rumah demi mencari bukti lagi. Mengabaikan mata ini harus berair karena melihat aksi makan siang sepasang kekasih di kantin kantor. Bersuapan dengan raut wajah berbinar, bahagia dan tawa ringan mengudara. Nyeri, Mas, sesak dada ini. Namun, selamat. Tangan Prima semakin gemetar saat mengambil foto ketiga. Pulang kantor, kita jalan-jalan. Tolong, aku jenuh. Mas pasti enggak tahu. Aku hanya bisa menangis di malam hari tepat setelah kamu yang kelelahan jalan-jalan itu tertidur lelap. Kuakui, wajahmu itu tampan, damai, terlihat polos tanpa dosa ketika tidur. Tetapi saat mata terbuka, pesona berubah menjadi topeng. Kamu munafik. Selamat. Tangan gemetarnya kembali mengambil foto terakhir. Melihat hasil jempretan sang istri, Prima yakin, foto ini diambil dari arah samping dan sangat dekat dengannya. Matanya membulat. Berarti, istrinya ada saat pernikahan sirinya. Sungguh, Prima seakan tidak punya muka lagi untuk bertemu.
Berarti selama ini. Jangan lupa acara penting kita besok. Tangannya cepat membalik foto. Chat yang hanya kamu reak, tetapi memberi bukti keseriusan dengan kedatangan. Selamat. Saat kamu mengucapkan ijab kabul, aku merasa tertampar. Mas, hingga aku sadar aku tidak dianggap dalam hubungan kita. Oke, aku hanya bisa menangis, pasrah dan sadar. Makasih untuk rasa sakit ini. Oh ya, maaf sudah mensabotase ponselmu. Membuatku yang polos ini jadi tahu kelakuan busukmu. Tertanda, Sayla. Prima tidak menyangka. Sayla sudah tahu semuanya sejak perselingkuhannya dengan Bella baru akan terjalin. Jadi, selama sebulan ini, yang membuat perubahan pada sikap istrinya adalah dia sendiri. Gila, air mata Prima mengalir. Hatinya benar-benar hancur. Matanya menyusuri ruangan ini dan mendapati suasana baru. Foto-foto pernikahannya dengan Sayla yang terpampang dimanapun kini tidak terlihat lagi. Sialan! Prima berteriak frustasi. Dia mengangkat tangan, ingin melayangkan tinju pada cermin di depannya. Namun, diurungak saat melihat tulisan menggunakan lipstik. Datang dengan sehelai pakaian di badan, begitupun dengan pergi. Hatinya tersentil. Piar! Prima dengan amarah yang memuncak menjatuhkan tinjunya pada cermin membuat benda pemantul itu pecah dan serpihannya berhamburan. Mas! Jerit Bella. Wanita itu langsung menghampiri suaminya. Memegang tangan yang kepalanya berdarah. Mas apa-apaan sih? Tanyanya panik juga kesal. Prima menepis tangan Bella. Pria itu berjalan ke arah pintu. Dia ingin mencari Sayla ke ruangan lain. Namun, matanya tidak sengaja melihat tempat sampah di sisi pintu. Air matanya semakin deras. Foto pernikahan yang dicarinya sedang terbaring nyaman di tempat sampah. Benar-benar menyakitkan. Istrinya benar-benar kecewa. Bruk! Prima berlutut. Rasanya tubuhnya benar-benar lemah. Dia menunduk menumpahkan semua air matanya. Pundaknya bergetar karena menangis. Tangannya mengepal kuat, membuat darah segar semakin banyak mengalir. Dia sangat kehilangan Sayla. Dia merasa brengsek. Andai istrinya itu pergi membawa harta, tidak akan membuatnya seterpuruk ini. Aku brengsek. Makinya sendiri. Mas. Bella berjongkok di depan Prima, mengambil tangan pria itu, kemudian melilitkan kain yang dia ambil dari lemari. Apa tanganmu sakit? Tanya lirih. Sebenarnya situasi ini mengharuskannya tertawa, tetapi malah kesal saat melihat kelakuan suaminya. Rasa sakit ini tidak sebanding dengan sakit yang Sayla rasakan. Dia pasti kecewa sekali. Ah, sialan. Aku brengsek. Prima memaki diri sendiri. Mas, ini bukan salah kamu. Bella mengusap punggung suaminya lembut, menyalurkan cintanya. Ini salah aku. Sayla pergi. Dia pergi tinggalin aku. Prima malah menangis sesungguhkan. Terlihat menyedihkan. Itu keputusannya. Jangan salahkan dirimu, Mas. Bella beralih mengusap kepala Prima yang masih sesungguhkan. Dia tidak bawa sepeser pun. Bagaimana dia bisa hidup di luar sana? Aku bodoh melakukan ini semua. Bella kesal dengan kata-kata terakhir Prima. Menyesal? Sialan. Namun, wanita itu menarik Prima dalam dekapannya. Mengusap punggungnya dengan lembut. Mau menyesal atau tidak suaminya ini, intinya mereka sudah suami istri. Prima, Say. Ucapan Lara. Mama Prima terhenti saat melihat adegan pelukan itu. Bukan pelukannya yang dikejutkan, melainkan perempuan yang dipeluk anaknya. Mama. Prima segera melepas pelukan, berdiri dan menyeka air matanya. Wajahnya pucat pasi setelah kedatangan Mama, Papa dan adeknya. Gugup dirasakan saat kepergok di kamar dengan perempuan lain. Berpelukan. Prima. Dia bukannya dia anak Bukintan yang pas itu. Lara mengenali Bella dengan jelas. Belum sampai ke otaknya kenapa gadis itu ada di sini.
Di kamar Prima dan Saila dan sedang berpelukan dengan anaknya. Kalian berdua. Prima, mana Saila? Tanya Lara lembut, tetapi penuh penekanan. Wanita tambun berumur 40 tahun itu menatap tajam ke arah Prima. Saila. Saila pergi, Mam. Ucap Bella memotong ucapan Prima. Wanita itu tersenyum karena masih dikenali oleh mertuanya. Mama masih ingat aku? Wah, rasanya senang. Mama benar. Aku Bella. Aku dan Mas Prima. Apa? Mam, kamu manggil saya Mama? Tanya Lara dengan suara tegas. Bella mengangguk dan tersenyum lebar. Dikenali. Pasti diterima. Saya bukan mama kamu. Mama itu mertua aku. Bella tidak mau kalah. Alis mata Lara bertaut. Dia menoleh pada suaminya. Kemudian menatap Prima yang menunduk dalam. Setelahnya kembali menatap Bella. Mama mertuamu? Saya mama mertuanya Saila. Wanita yang anak saya nikahi. Kamu, setelah apa yang kamu lakukan, kenapa kamu ada di sini? Tanya Lara dengan wajah serius. Maaf, Mam. Saat itu ada sesuatu yang mengharuskan aku pergi. Aku minta maaf. Tapi sekarang aku kembali untuk membayar semua kesalahanku, Mam. Bella mengatakan dengan sungguh-sungguh. Prima, di mana istrimu? Kenapa malah berduaan sama dia? Pras, Papa Prima tidak mau menanggapi ucapan Bella. Dia tidak suka dengan wanita yang hampir membuat keluarganya malu itu. Anu, Pak, itu, Sela. Prima, bicara yang betul. Mana Saila? Bentak Lara yang semakin kesal. Wajah pucat Prima semakin menjadi-jadi. Tangannya mengepal, menahan rasa takut. Mas, mana Mbak Saila? Kita mau ajak dia belanja bulanan sekalian bikin kue. Seperti biasa. Della, adik Prima itu sangat menyukai Saila. Menjadi rutinitas. Tiap hari Minggu, jam terbang Saila adalah belanja bulanan bersama mertuanya dan adik iparnya di malam hari dan pulangnya membuat kue untuk makan bersama mengakhiri akhir pekan dengan kebersamaan. Saila pergi. Prima pasrah. Setelah mengucap itu, pria itu semakin menunduk dalam. Kemana? Tanya Lara bingung. Kenapa kamu enggak antar? Kenapa malah berduaan dengan dia di sini? Tanya Lara. Dia yang dimaksud adalah Bella. Saila pergi ninggalin Prima. Mam. Apa maksudmu? Prima, jangan main-main. Bentak Pras dengan mata yang membulat. Saila itu menantu kesayangannya. Bukan hanya karena menyelamatkan martabat Prima yang ditinggal pergi mempelai wanita saat pernikahan, tetapi sikap baik, lembut dan sopan menjadi poin Saila menjadi kesayangan. Ini salah Prima. Pak, maaf. Masih menunduk. Buliran kristal berjatuhan. Penyesalannya datang terlambat. Apa maksudmu, Prima? Katakan lebih jelas. Pras tidak sabaran. Kata-kata anaknya sama sekali tidak membuatnya mengerti situasi dan kondisi yang tengah terjadi. Prima maaf. Mam, Pak. Prima benar-benar tidak bisa membongkar semuanya sekarang. Pasti perpecahan keluarga ini akan semakin menjadi-jadi. Kehilangan Saila sudah membuatnya terpuruk, apalagi kehilangan keluarganya. Prima pasti akan mati berdiri. Mas, kenapa sih? Della ikut tidak sabaran. Aneh banget. Biasa nempel Kak Saila mulu. Kenapa sekarang? Saila pergi setelah mengetahui aku dan Mas Prima sudah menikah sirih. Ucapan Bella benar-benar membuat para pendukung Saila sok berat. Sedangkan Prima mengepalkan tangan, membuat pertahanan diri untuk hal yang akan terjadi. Kalian apa? Tanya Laras. Jantung wanita itu rasanya copot. Telinganya tiba-tiba terasa panas. Walaupun mendengar jelas, dia lebih memilih bertanya lagi dan berharap jawaban yang beda. Aku dan Mas Prima sudah menikah. Kami sekarang sepasang suami istri. Bella menjelaskan dengan lancar dan senyuman lebar.
Dia bahkan merangkul lengan Prima yang tidak ditolak oleh pria itu. Air mata Lara mengalir. Penuturan itu mengejutkan. Anaknya menikah lagi? Tanpa pemberitahuan? Astaga! Dia yang orang tuanya saja kecewa mendengar ini. Bagaimana dengan Saila? Kasihan menantunya itu. Kamu menikah lagi, Prima? Tanya Lara dengan suara bergetar. Maaf, Mam. Pria itu tidak mampu menatap mata mamanya. Sudahlah, jangan memperbesar masalah kecil. Lagian, pria bisa menikah berkali-kali dan Mas Prima tidak salah di sini. Kita menikah karena saling mencintai bukan paksaan seperti pernikahan bersama Saila, ucap Bella. Mata Lara membulat sempurna. Bella berucap sangat lancar dan santai. Tidak menyadari makna ucapannya, yang ternyata mengatakan kalau dia adalah biang masalah yang tidak tahu rasa bersalah. Kok kamu setega ini sama Saila sih, Prima? Dia salah apa ke kamu? Hah? Lara menangis. Sakit sekali hatinya. Dia memijit pelipisnya dan menghela napas berulang. Kejutan ini membuatnya ingin pingsan. Maafin Prima. Mam, Prima salah. Prima menggigit bibir bawahnya. Air mata pria itu kembali mengalir. Dia tidak sanggup kehilangan Saila. Dia sangat mencintai istrinya itu. Maaf kamu gak guna, Prima. Bentak Pras. Pria berusia 50 tahun itu benar-benar marah sekarang. Maaf, Pak. Kamu jahat Prima. Kamu jahat sama Saila. Mam, maaf. Prima mendongak, menatap mamanya yang banjir air mata. Ini di luar dari skenario yang Prima siapkan. Mam, maaf. Entah skenario yang kamu buat seperti apa. Intinya Mama benar-benar kecewa sama kamu, Prima. Kamu menikah lagi tanpa sepengetahuan kami apalagi istrimu? Brengsek sekali kamu. Lara berbicara di sela tangisannya. Tidak menyangka nasib buruk menimpa menantu kesayangannya. Mas, kok tega sih? Della ikut menangis dan memeluk Lara. Pras yang geram pun maju mendekati Prima. Berhenti di depan anaknya itu. Menghela napas terlebih dahulu. Kemudian mengepalkan tangan, mengeraskan rahang, menampakkan wajah datar. Emosi yang memuncak membuatnya mendaratkan bogeman mentah ke wajah anaknya. Buk, Prima sempoyongan. Pria itu mundur selangkah. Tetap diam, menunduk. Buk, bogeman kedua datang dan membuatnya jatuh terduduk di lantai. Rasa sakit dari area tepi bibirnya. Saat dipegang, jarinya basah dan saat dilihat, ternyata darah. Sejak kapan? Sejak kapan kamu menyakiti menantu kesayanganku? Pras berteriak. 3 minggu yang lalu, Pah. Kamu. Tinju Pras ingin lagi mendarat di wajah Prima, tapi Lara menahannya. Pak, cukup, ucap Lara. Dia menyeka air matanya. Berjalan pelan dan berhenti di samping suaminya. Kamu, menatap Bella yang terlihat pucat. Takut, tidak malu. Tanyanya. Malu. Bella dengan bodoh bertanya balik. Ya, malu. Dulu kamu meninggalkan anak saya. Sekarang kembali lagi. Kamu merebut. Tapi di sini yang lebih memalukan adalah Prima. Pria brengsek yang mendua dengan PHP kelas rendah seperti kamu. Lara berucap penuh penekanan, menajamkan sorot matanya pada Bella yang menunduk. Mam, aku bukan mamamu. Bentak Lara saat Bella kembali memanggilnya dengan sebutan mama. Bella menghela napas. Aku dan Mas Prima saling cinta. Jadi nggak ada larangan kami untuk menikah. Saila, dia yang harus malu karena telah mengambil kesempatan dengan menjadi orang ketiga antara aku dan Mas Prima. Wanita itu mencari pembenaran. Bella, cukup. Kamu diam saja. Bentak Prima. Menurutnya Bella membuat masalah semakin besar. Mas, Bella menoleh pada Prima. Menatap tidak percaya dengan teguran itu. Prima melirik sekilas. Kemudian menatap mamanya sembari menyeka darah yang terus mengalir dari tepi bibirnya. Maaf, Mam,
"Pah," ucapnya tulus. "Jangan minta maaf pada Mama. Minta maaflah pada Saila. Dia terlalu baik untuk disakiti. Kamu mikir nggak sih, Prim, perempuan ini sudah meninggalkanmu, membuat aib buat kita dan kamu malah menikahinya? Kamu gila?" Tanya Laras sembari menyeka air matanya. Rasanya mulutnya sudah tidak bisa berkata-kata lagi. "Prima masih mencintaiku, begitu pula denganku, Mam," ucap Bella. "Kalian harus merestui kami dan menganggap aku menantu. Kami sudah menikah," sambungnya. "Cinta? Prima, benar kamu masih mencintai dia? Mencintai perempuan yang meninggalkanmu tepat di hari pernikahan? Kalau iya, makan itu cinta. Cintamu membuat kamu bodoh. Siapa yang menjaga nama baik kita? Siapa yang menemani kamu? Siapa yang mengurus kamu? Saila, bukan Bella. Sekarang cari Saila. Jangan pulang kalau belum menemukannya." Titah Laras yang tidak bisa ditolak. "Satu lagi, menantuku hanya satu, yaitu Saila." Bella mengepalkan tangan kesal. Prima berdiri, langsung melangkah pergi. Benar kata mamanya, Saila harus ditemukan. Semua ini harus dibicarakan dan wanita itu harus bersamanya lagi menggapai mimpi berdua yang belum dicapai. "Mas!" Panggilan Bella tidak didengar dan membuat wanita itu kesal. Kenapa malah memperjuangkan wanita yang tidak penting? Harusnya dirinya yang harus diperjuangkan. "Papa cari Saila juga, Mam," ucap Pras. "Della juga, Mam. Mau cari di dekat-dekat ini aja." "Ya." Larah mengangguk. Kepergian suami dan anak bontotnya membuat mata Larah terfokus pada Bella seorang. "Apa orang tuamu tahu masalah ini?" tanyanya. "Tidak." Tangan Larah dengan lincah menari di layar ponsel. Mengirim pesan pada Kintan. Menyuruhnya datang ke rumah Prima dan Saila. Masalah ini harus segera selesai atau nantinya akan semakin rumit. "Mam, hanya Saila menantuku. Jangan mimpi terlalu tinggi." Larah memotong ucapan Bella. Setelah berucap, wanita itu meninggalkan menantu yang tidak dianggap itu, dan menghela napas kesal. Saila terus. "Semua menyukai Saila. Awas aja kamu, Saila." "Neng, tidak kasihan sama perut." Mang Maman, tukang bakso langganan Saila berkomentar. "Kalau tidak diisi malah kasihan, Mang." Saila melanjutkan makannya. Sesekali menyeka keringat, ingus dan meneguk air mineral. Mang Maman hanya mengangguk, membenarkan. Kemudian menggeleng melihat cara makan anak gadis itu. "Tapi kasihan perutmu." "Mang, makasih perhatiannya loh. Tersanjung aku. Terharu banget. Diperhatiin kayak gini di saat sudah nggak ada yang perhatiin," ucap Saila sembari menatap mangkuk berisi kuah dan pentolan. Kuah bening diubah menjadi merah. Percampuran saus dan sambal yang tidak halus membuat biji-biji cabai terlihat bertebaran. "Mang, tahu nggak kalau ini hanya jadi pelampiasan?" tanyanya sembari menunjuk ke dalam mangkuk. Mang Maman hanya menggeleng. "Lagi ada masalah?" Menganggap anaknya, Mang Maman mulai menyelidiki. Putus dari suami. Dia selingkuh dan nikah lagi. Kembali melahap bakso dan mengunyahnya dengan kasar. Membayangkan sepupu dan suaminya yang sedang dia kunyah. Pikirannya kembali pada suaminya. Bagaimana reaksi pria itu sekarang? Mencarinya atau malah bahagia karena tidak ada lagi penghalang hubungan dengan cinta lama? Pasti opsi kedua. Yakin sekali Saila. Wanita itu tersenyum sinis. Bodoh amat. Kembali melahap pentolan bakso. Saila yang unik itu sedang melakukan ritual membuang sial dengan makan bakso super pedas. Pemikirannya, makan bakso super pedas sambil mengingat perselingkuhan Prima dan Bella. Setelah selesai, dia akan berkeringat dan pasti akan mulas dan mondar-mandir toilet. Berharap semua sakit hati dan kekecewaan akan keluar bersama kotoran dalam tubuhnya. Sangat konyol. Suamimu bodoh. Perempuan cantik, baik dan menarik kayak kamu, masa diduakan?
Ucapan Mang Maman membuat Saila tersenyum miring. Ini bukan masalah fisik, Mang, tapi hati. Suami saya cinta sama selingkuhannya. Duh, jadi curhat. Saila mengambil tisu, menyeka keringat di wajah dan lehernya. Menurut Mamang, suami selingkuh itu bagusnya hukumannya apa? Saila menatap Mang Maman yang sedang mengelap meja. Hanya satu. Mainkan hatinya. Bikin dia menyesal. Kalau aku minta cerai aja gimana? Mang Maman menatap Saila. Pria tua itu duduk. Kemudian menghela napas. Apa kamu siap cerai? Saila diam. Mencari jawaban dengan membayangkan kebersamaan yang indah dengan Prima. Seketika wanita itu menggeleng pelan. Aku masih cinta, Mang. Tapi aku nggak mau dimadu. Jangan cepat memutuskan perpisahan saat keadaan hati masih panas. Karena penyesalan itu ada di akhir, Neng. Tapi Mang, pengkhianatan itu menyakitkan. Mungkin kamu bisa coba dengar penjelasannya. Kenapa bisa sampai melakukan hal itu ke kamu? Saila menghela napas. Alasannya pasti karena masih cinta dan kisah cinta mereka belum berakhir. Makanya pas bertemu, lanjut lagi deh. Wanita itu melahap lagi pentolan. Mengunyah pelan. Suami Eneng ke Eneng gimana? Sebelum kebongkar, ya biasa aja, Mang. Nata penuh cinta, sayang dan perhatian. Pas aku pergokin, dia kayak gagap, gugup dan gitulah Mang. Ekspresi orang terciduk. Mamang gak bisa banyak bantu saran, Neng. Cuma bisa bilang, ambil keputusan sesuai dengan kata hati Neng aja. Saila mengangguk. Namun, untuk sekarang kata hatinya mengatakan menepi dulu dari sisi Prima. Pak Pras mengendarai mobilnya pelan, mengedarkan matanya ke kanan dan ke kiri, berharap menemukan sosok rapuh menantunya. Bersambung, terima kasih teman-teman Batas Kisah. Mohon maaf jika Adinda ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Adinda bawakannya. Oh iya, jika teman-teman Batas Kisah menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like dan bisa bantu komen di bawah ya, agar Adinda lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Sekian dan terima kasih.